Sosok komedian yang terkenal dalam grup lawak, Sri Mulat, ini belakangan ramai jadi perbincangan publik karena jual aset-asetnya. Kini Nunung pun tinggal di kos-kosan, bersama suaminya, Ian Sambiran. Hal itu dilakukan Nunung untuk biaya berobat dan menafkahi keluarganya di kampung halaman. Berikut kabar Nunung Sri Mulat jatuh miskin. Tri Retno Prayudati atau lebih akrab disapa Nunung dikenal sebagai seorang komedian dan artis. Wanita yang pernah bergabung dengan grup lawas Sri Mulat ini naik daun setelah tampil dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Artis kelahiran Solo, 5 April 1963 ini sering warawiri di layar kaca. Ia pernah membintangi acara Opera Van Java, Facebookers, Ini Talk Show, Ini Sahur, dan Keluarga Masa Kini. Tak hanya di layar kaca, Nunung pun melebarkan sayapnya ke dunia layar lebar. Ia pertama kali tampil di layar lebar dalam film Wakil Rakyat saat usianya 46 tahun. Nunung juga membintangi Finding Sri Mulat dan Saatnya Sri Mulat. Sementara, kehidupan asmara Nunung tidak semulus karirnya. Ia telah menikah sebanyak 4 kali. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini menikah ketika masih berumur 17 tahun dengan Daniel Setiadi, tetangga Nunung sendiri. Mereka tidak pacaran lantaran dijodohkan. Dari pernikahan ini, Nunung dikaruniai 3 orang anak bernama Hema Wanodia Hayuningtyas, Bagus Permadi, dan Rati Sari. Namun, bahtera rumah tangga Nunung dan Daniel Setiadi kandas. Sempat pisah ranjang, mereka resmi bercerai pada tahun 1995. Nunung memang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi. Ia mengaku terpaksa tinggal di kos-kosan bersama suami dan menjual hampir seluruh aset yang dimiliki. Tanpa banyak orang tahu, sudah sekitar 7 bulan belakangan ini Nunung dan suami tinggal di sebuah kos-kosan. Kita ngekos, kalau kita ngontrak pasti beli perabotan-perabotan lagi. Repot, kata Nunung. Nunung merasa stres karena ternyata ia merasa masih jadi tulang punggung keluarga. Bahkan Nunung harus menghidupi 50 anggota keluarga dari anak, cucu, om, tante, hingga keponakan. Sosok Nunung yang masih diandalkan membuatnya syok saat tahu ia mengidap kanker payudara. Perjuangan hidup Nunung memang tak mudah dan sangat berliku. Sebelum didiagnosa kanker payudara, ia juga mendapat musibah terjerat kasus narkoba hingga membuat uangnya di dalam tabungan habis. Saat itu, Nunung menyebut bahwa ia berada di fase terburuk hidupnya karena tak dapat pemasukan apapun karena rehabilitasi. Usai rehabilitasi, Nunung kembali jadi komedian dan sering muncul di televisi. Salah satu program TV yang dipandu Raffi Ahmad pun pernah bertanya alasan Nunung masih eksis jadi komedian dan belum ingin pensiun. Nunung pun menjelaskan bahwa ia masih jadi tulang punggung dan masih ada tanggung jawab anak-anak yang kuliah maupun sekolah. Aku kan masih punya tanggung jawab. Aku masih punya anak-anak, anak kuliah, sekolah. Belum pada mentas, ungkap Nunung sambil berderai air mata. A bercerita sambil menangis karena ia didiagnosis alami kanker payudara. Saat ini Nunung mengas stres karena vonis tersebut. Menurut Nunung, vonis kanker itu muncul di saat yang tidak tepat karena ia tengah berusaha dalam menyembuhkan diri dari sejumlah penyakit serta memulihkan ekonomi pasca terseret kasus narkoba. Kondisi terkini Nunung, ia merasa ketakutan untuk menjalani kemoterapi. Komedian asal Solo ini ungkapkan bahwa kemoterapi bisa memakan waktu yang panjang sementara ia masih kepikiran masalah biaya keluarga. Saya bilang, "Dok, kalau dioperasi pasti nanti kemo ya, dok?" Iyalah, Bu Nunung. Saya diam saja. Saya nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya percaya akan diberi jalan yang terbaik, pasti akan selesai. Tapi manusiawi kalau saya nangis, belum bisa menerima, ujar Nunung berusaha tegar. Sekarang Nunung sudah memiliki usaha yang berada di Solo. Sosok yang bantu Nunung buka warung makan di Solo, berawal jualan online.